Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ervan Darmawan dari Develop Academy. Kali ini kita akan melanjutkan materi belajar C++. Pada video ini kita akan belajar mengenai looping menggunakan for untuk menampilkan angka genap. Nah, sebelum kita mulai, kita coba jalankan terlebih dahulu untuk software dev C++-nya. Lalu buat file baru menggunakan Ctrl N. Kemudian di file tersebut tambahkan library IOStream dan fungsi utama yaitu integer main seperti di video-video sebelumnya agar program kita dapat berjalan dengan normal. Nah, sebelum saya jelaskan maksud dari kode yang ada di sini, saya akan coba jalankan terlebih dahulu untuk melihat hasilnya. Nah, di sini saya sudah coba tambahkan contoh perhitungan modulus jikalau kalian masih bingung terkait mekanisme dari modulus ini. Karena untuk mencari angka genap, kita bisa menggunakan mekanisme modulus, yaitu angka yang di modulus 2 hasilnya 0 itu adalah angka genap. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah angka yang habis dibagi 2 itu adalah angka genap, kalau yang tidak habis dibagi 2 itu angka ganjil. Contoh, 2, 4, 6, 8, sampai dan 10, ketika dibagi 2, hasilnya itu tanpa koma kan? Seperti 6 dibagi 2 sama dengan 3, bukan 3 koma sekian. Nah, hasil pembagian tersebut yang tanpa koma itu adalah bilangan genap. Sedangkan untuk yang bilangan ganjil, contohnya misalkan 1, 3, 5, ketika dibagi 2, hasilnya itu ada komanya kan? Contoh yang 5 dibagi 2 itu sama dengan 2,5, ada setengahnya. Jadi tidak bulat 2, tapi ada 2,5. Nah, itu untuk bilangan ganjil. Nah, di sini saya sudah coba sediakan beberapa contoh untuk perhitungan modulus. Yang pertama itu 4 mod 2 dan 4 mod 3. Hasilnya itu untuk yang 4 mod 2 itu 0 dan 4 mod 3 itu adalah 1. Kenapa bisa seperti itu? Saya akan coba buka kalkulator. Nah, di sini kita coba cek untuk yang 4 mod 2 dulu. Cara mengeceknya bisa menggunakan rumus 4 dibagi 2 terlebih dahulu. Kita enter, hasilnya 2. Nah, 2 ini hasil dari sini kita ambil yang tanpa komanya. Kebetulan di sini tanpa koma kan? Jadi 2 yang dari pembagian ini dikali dengan 2 ini, si modulusnya. Karena kan kita setnya 4 mod 2 ya. Jadi 2 dikali 2 kita ketikkan 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, 4 yang ada di sini hasil perkalian kita coba kurangi dari angka pertama yang ada di sini. Jadi kita coba ketikkan 4, si angka pertama ini, lalu kita kurangi hasil perkalian dari sini. Jadi di sini 4. Kita sama dengan, maka hasilnya 0. Nah, itu untuk contoh 4 mod 2. Karena kebetulan angkanya sama, jadi cukup membingungkan kan? Oleh karena itu, saya coba jelaskan untuk yang contoh kedua, yaitu 4 mod 3. Nah, saya coba bagi dulu seperti langkah pertama, 4 dibagi
3. Kita sama dengan hasilnya itu 1, sekian ya, 1,3. Nah, sama seperti langkah sebelumnya, kita ambil angka tanpa komanya. Otomatis 1 kan di sini. Jadi kita ketikkan 1, lalu kita kali modulusnya di sini. Berarti 3 kan. Nah, 1 dikali 3. Hasilnya itu adalah 3. Sama seperti rumus yang kita lakukan di awal. Nah, sudah dapat hasilnya 3. Kemudian kita coba ambil angka yang pertama lagi, yaitu 4, dikurangi hasil perkalian di sini. Hasilnya kan 3, berarti kita cantumkan 3 di sini. Kita sama dengan, maka hasilnya itu 1. Oleh karena itu, perhitungan 4 modulus 3, hasilnya 1. Seperti ini. Nah, kita coba contoh yang lain. Ada contoh yang lain, 5 mod 2 dan 5 mod 3. Saya coba jelaskan dulu yang 5 mod 2. Kita lakukan cara yang sama. Kita bagi terlebih dahulu angka 5, angka pertamanya. Lalu kita bagi sama modulusnya dulu. Angka kedua, kita bagi 2. Ups, kelebihan 1. Nah, 5 dibagi 2, hasilnya itu 2,5. Ini masih ada desimal ya, jadi kita akan ambil angka tanpa desimalnya. Otomatis kan ini 2 ya, bukan 2,5. Jadi, kita ambil angka 2 tersebut dikalikan dengan angka yang kedua ini, yang modulusnya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, kemudian angka yang pertama ini dikurangi hasil perkalian tadi. Berarti 5 dikurangi perkalian yang ini, 4, sama dengan 1. Kalau kita cek di program kita, 5 mod 2 adalah 1, karena tidak habis dibagi 2. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat ketika angka genap, 4 mod 2 itu akan selalu 0, sedangkan angka ganjil akan selalu 1. Jadi untuk modulus 2 itu hasilnya antara 0 atau 1. Nah, kemudian saya akan coba jelaskan untuk yang 5 mod 3. Kita gunakan cara yang sama, yaitu kita masukkan angka pertama 5, lalu kita bagi dulu oleh 3. Nah, hasilnya 1, sekian. Kita ambil angka tanpa desimalnya, yaitu angka 1 berarti di sini. 1 dikalikan dengan angka yang kedua ini, berarti dikali 3 ya. Hasilnya adalah 3. Nah, jika sudah, kita ambil angka 5 yang angka awalnya, dikurangi hasil perkalian yang ini, dikurangi 3. Nah, otomatis 5 mod 3 adalah 2. Seperti ini. Sederhananya itu seperti pecahan. Jadi kalau 5 mod 3 itu atau disimbolkan seperti pecahan itu seperti 1/2/3 untuk yang 5 mod 3 ini. Karena kan kalau misalkan 1/3/3 berarti itu 2 kan. Sedangkan kalau 1/2/3 berarti itu hasilnya 5. Jadi angka yang ada di sini itu adalah seperti pecahan. Contohnya misalkan yang 5 mod 2, berarti ini itu ibarat 2, 1/2. Nah, si satunya ini yang bentuk pecahannya.
Begitu pula yang 5 mod 3. Ibarat 5 mod 3 itu kalau dalam bentuk pecahan, satu, kemudian pecahannya 2/3, seperti itu. Nah, oleh karena itu, dengan rumus seperti ini, kita bisa mencari angka genap menggunakan fungsi maaf, bisa menggunakan looping for. Nah, di sini kita bisa siapkan variabel indeksnya terlebih dahulu. Kita set awalnya itu nilainya 0. Lalu kita buat kriteria atau syarat agar looping bisa dijalankan, yaitu counter di kurang dari 20. Kemudian ini adalah increment-nya yang akan dieksekusi di bagian paling akhir. Nah, di sini kita coba tambah satu agar kita bisa mendapatkan angka aslinya. Karena di sini masih indeks ya. Sedangkan untuk perhitungan, kita ingin angka yang aslinya, bukan angka indeksnya. Jadi perlu ditambah satu. Nah, ketika sudah ditambah satu, kita mod 2, kita cek hasilnya itu apakah 0 atau satu. Karena kita menginginkan angka genap, kita set di sini kriterianya itu 0 agar bisa ditampilkan angka realnya. Hasilnya pun seperti ini. Akan muncul angka 2, 4, 6, 8, sampai 20. Sedangkan kalau misalkan di sininya ganjil, di set 1, maka munculnya 135 sampai 19. Jadi, seperti itu untuk mencari atau mendapatkan angka genap dan ganjil menggunakan looping for. Jika kamu mengalami kendala atau kesulitan di bagian ini, kamu bisa sampaikan di kolom komentar YouTube ataupun di channel Discord. Kalau kamu belum ada pertanyaan, kamu bisa explore dengan mengerjakan tugas, yaitu tolong tampilkan bilangan ganjil dari 1 sampai 100. Nanti sampaikan hasilnya di kolom komentar YouTube ataupun di channel Discord ya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.